Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gua Yoga Pratama Hidayat. Gue pengen nyampein nih materi tentang biologi. Dan gue juga nggak lupa eh, buat sahabat-sahabat Science Club. Gue pengen ngasih materi nih yang menarik dari pelajaran biologi yang seru banget menurut gue, yaitu materinya tentang, kita bisa lihat di sini materinya. Sebentar. Materinya tuh tentang keanekaragaman hayati Indonesia. Keanekaragaman hayati Indonesia. Apa sih keanekaragaman hayati Indonesia? Kayaknya sering banget kita temui keanekaragaman hayati Indonesia, itu keberagaman suatu kekayaan Indonesia berupa flora, fauna, dan sebagainya. Nah, gue pengen ngasih tahu nih data-data dari 8 2003 bahwa data-data tersebut berisi tentang Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri atas 18.110 pulau. Wah, besar banget bukan? 18.110 pulau. Bayangin, Indonesia merupakan negara yang kaya banget, bro. Kaya banget, bro. Kita lihat aja 18.110 pulau, bukankah banyak? Dan setiap pulau, satu pulau dengan pulau yang lainnya mempunyai ciri khas yang berbeda-beda dari flora dan fauna maupun endemiknya, spesies endemiknya. Selain itu, pulau-pulau tersebut memiliki keadaan alam yang berbeda dengan yang lainnya. Nah, tadi gue udah kasih tahu, mempunyai ciri khas berbeda deh. Selain itu juga, dengan demikian, hal inilah yang menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman flora, fauna, dan mikroorganisme yang tinggi. Luar biasa bukan? Indonesia. Makanya mencintai Indonesia adalah sesuatu yang wajib. Karena itu adalah tanah air kita. Ngomong apa sih lu, Yok? Oke, lanjut aja ya. Kekayaan flora dan fauna serta mikroorganisme Indonesia. Flora itu apa? Fauna itu apa? Dan mikroorganisme itu apa sih? Nih, gue pengen ngasih tahu juga nih, menurut ICBB, ICBB itu salah satu lembaga ya. Kata dia nih, meskipun luas daratan Indonesia hanya 1,3% dari total luas daratan di dunia yang hidup di Indonesia, luar biasa. Daratan Indonesia itu 1,3% dari daratan dunia, bayangin aja bro. Indonesia menempati ranking pertama di dunia dalam kekayaan spesies antara lain. Indonesia itu kaya bro, kaya banget bro, kaya monyet bukan bro, kaya banget bro. Nih, gue kasih tahu sama lo deh, data-datanya nih. Ranking apa aja sih yang didapat di Indonesia? Kekayaannya, flora, fauna, dan mikroorganisme. Yang pertama, mamalia, ranking pertama bro. Sebanyak 646 spesies, 36% endemik. Endemik itu apa sih bro? Endemik itu adalah binatang yang hanya bisa hidup di daerah tertentu atau daerah asalnya. Itu endemik bro. Endemik bisa berupa tumbuhan, mikroorganisme, hewan, dan sebagainya. Sama halnya kayak Rafflesia arnold. Dia juga salah satu endemik bro. Kalau tahu bro. Nah, yang kedua ini, dia juga juara satu bro. Apa tuh? Kupu-kupu besar berwarna-warni. Kalau bahasa Latinnya, ini anggap aja ya. Anggap aja ini adalah tulisan miring. Namanya swallowtail butterflies. Man, bahasa Inggris bro. Selain itu juga gue kasih tahu nih, yang juara 3 nih, reptilia, namanya reptilia. Reptilia itu salah satu binatang, dan dia merupakan, ini yang namanya mamalia, reptilia itu merupakan klasifikasi bro. Kalau lo harus tahu ini adalah klasifikasi. Kalau kita belajar biologi, kita juga otomatis mempelajari tentang klasifikasi hewan, tumbuhan, dan kawan-kawannya lah. Kemudian ini dia juga, kalau dikasih tahu ini spesiesnya lebih dari 600. Nah, setiap spesies itu mempunyai perbedaan-perbedaan, kehususan-kehususan yang ada di spesies tertentu, bro. Nah, lanjut ya. Yang keempat itu burung. Burung. Yang kelima itu amfibia. Amfibia juga salah satu klasifikasi dalam biologi, klasifikasi hewan.
6 ini juara 7 bro, tumbuhan berbunga. Wah, tumbuhan berbunga. Nah, eh, selain itu, gue juga pengen ngasih tahu ke lu nih, ngasih ilmu lah dikit-dikit. Ini yang di sini tuh gambar apa bro? Tumbuhan bangkai. Nah, nanti gue kasih tahu. Nah, pertama penyebaran flora Indonesia. Flora termasuk kawasan Malaysia yang terdiri dari Malaysia, Filipina, Indonesia, dan Papua Nugini. Nah, Malaysia itu orangnya, lu pernah nonton Upin Ipin kan bro? Ah, itu tuh Upin Ipin. Macam mana? Nah, kayak gitulah bahasanya. Nah, gua nggak mau bertele-tele di sini. Gue pengen ngasih tahu tentang penyebaran flora di Indonesia. Ini adalah sesuatu yang penting bagi kita, yaitu pelajar. Kita harus mengetahui penyebaran flora Indonesia. Di antaranya adalah ini seorang ilmuwan meneliti namanya Van Wolzep and Salk melakukan penelitian yang menjelaskan distribusi flora Malaysia. Nah, dia itu mengklasifikasi bahwa terdiri dari flora dataran Sunda. Contohnya adalah tumbuhan dari famili Dipterocarpaceae dan famili Nepenthaea. Contohnya, nah, ini juga familia. Jadi perlu gua kaji ulang lagi. Di biologi juga selain lo belajar tentang tumbuhan, spesies, lo juga belajar tentang famili inilah sepedaku, bukan yang itu lagu bro ya, lo apalah jadi iklan. Jadi famili, spesies, dan genus itu salah satu cara klasifikasi dalam biologi bro. Contohnya kalau di Pterocarpaceae, contohnya pohon keruing. Nah, ini juga salah satu klasifikasinya. Contohnya di Dipterocarpacus aplanatus. Ini kita lihat dari depannya aja udah ketahuan nama familinya. Setelah itu baru nama spesiesnya aplanatus. Biasanya kalau Dipterocarpacus ini adalah yang di sini nih nama familinya, sedangkan di sini adalah nama apanya? Nama pohon keruingnya, ini nama spesiesnya atau tumbuhannya. Kemudian yang kedua adalah kantong semar Nepenthes. Nepenthes ini seperti ini, nama familinya di depannya, setelah itu baru nama spesiesnya. Nah, lanjut aja bro. Yang kedua itu flora dataran Sahul. Flora dataran Sahul nih seperti sagu, Metroxylon sagu. Yang kedua adalah Myrticeae fragrans. Metroxylon ini merupakan famili. Kalau sagunya adalah tanaman tumbuhan atau spesiesnya. Pala ini termasuk dari famili Myristaceae. Dia termasuk familinya. Kemudian fragrans ini salah satu nama Latin dari pala atau nama spesiesnya. Yang ketiga itu adalah flora di daerah tengah, Wallace. Flora di daerah tengah. Nah, kalau namanya flora di daerah tengah, lo harus ketahui daerah tengah itu perpaduan antara flora dataran Sunda dan flora dataran Sahul. Contohnya apa bro? Contohnya ini bro, leda. Yang pertama leda, eukaliptus. Eukaliptus itu lo harus ketahui, yang pertama ini nama Latin awalnya adalah familinya, kemudian baru spesiesnya. Seperti itu. Mungkin segini aja yang gua kasih tahu ke lo, semoga bisa bermanfaat bagi lo semua yang nonton dan bisa memberikan nge-share video ini kepada teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat. Bye bye. Wassalamualaikum.